Manusia sejatinya adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia memiliki kemampuan untuk merasakan kebahagiaan, rasa sedih serta rasa takut. Mereka juga dibekali dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Namun kemampuan tersebut juga dimiliki oleh beberapa makhluk hidup, khususnya hewan. Ada beberapa hewan di dunia ini yang memiliki kecerdasan yang hampir mirip dengan manusia. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan aktivitas layaknya manusia pada umumnya. Berikut daftar hewan yang memiliki kemampuan seperti manusia. Penguin pergi berbelanja. Selain monyet Jepang di wilayah Nagano, ada juga hal yang menghebohkan yang terjadi di negara tersebut. Baru-baru ini warga Jepang dibuat heboh oleh penampakan seekor penguin yang memakai tas kecil di punggungnya sedang berjalan di sebuah toko ikan. Diketahui penguin tersebut bernama Lala. Ia dulu tinggal di Antartika dan dilaporkan telah diselamatkan oleh nelayan ketika terjebak dalam pancing. Keluarga nelayan akhirnya membawanya pulang dan membuatkannya rumah yang memiliki pendingin ruangan sendiri. Penguin Lala terlihat sangat cerdas karena ia bisa melakukan aktivitas layaknya manusia. Penguin tersebut memang terlatih untuk mencari makan sendiri dengan berjalan dari rumah menuju sebuah toko ikan. Penguin itu pun semakin membuat orang-orang gemas karena ia membawa ransel kecil bergambar anak penguin. Monyet Jepang berendam air panas. Monyet Jepang atau Macaca fuscata memang hidup di daerah yang lebih dingin dibandingkan primata non-manusia lainnya. Dengan bulunya yang tebal dan panjang, monyet ini telah beradaptasi dengan baik untuk hidup di daerah dingin. Di Jepang ada sekelompok monyet yang melakukan rutinitas yang biasa masyarakat sekitar lakukan ketika musim dingin atau salju tiba, yaitu berendam di kolam air panas. Namun bukan hanya karena kedinginan, para monyet ini melakukan hal tersebut. Mereka melakukannya karena merasa stres akan musim yang sangat dingin di wilayah tersebut. Menurut penelitian, air hangat dapat menurunkan stres bagi makhluk hidup. Hal tersebut pertama kali terjadi pada tahun 1963 ketika seekor monyet Jepang betina yang hidup di Jigokudani Monkey Park, Nagano, Jepang terlihat berendam di sebuah kolam air panas milik salah satu hotel di wilayah itu, dan monyet lain mulai mengikuti hal tersebut. Pihak Jigokudani Monkey Park kemudian membuat sebuah kolam air panas khusus bagi para monyet. Dan akhirnya pada tahun 2003, sepertiga monyet Jepang yang hidup di taman tersebut secara reguler menikmati kolam air panas saat musim dingin. Pemandangan monyet-monyet itu berendam air panas hingga kini masih menjadi atraksi menarik bagi para wisatawan. Semut menolong rekannya terluka. Hewan ini adalah jenis semut pemakan rayap dan umumnya mereka berukuran besar dan berwarna hitam, dan semut ini bernama matabili. Hewan semut ini biasanya kerap ditemukan di kawasan sub-Sahara di wilayah Afrika. Spesies tersebut ternyata diketahui memiliki perilaku unik seperti serdadu yang sedang bertempur di kalangan manusia. Mereka akan berbaris dalam formasi ke medan tempur dan sesudahnya mencari dan membawa pulang rekan-rekannya yang terluka untuk pemulihan. Para ilmuwan menjelaskan perilaku penyelamatan yang bersifat unik dari semut matabili Afrika yang disebut Megaponera analysis setelah mengamati mereka di Taman Nasional Komo di Pantai Gading. Namun para ilmuwan tidak menganggap adanya motif sosial dari serangga-serangga tersebut. Semut-semut tersebut yang dapat tumbuh sepanjang hingga 2 cm memiliki spesialisasi berburu rayap dan menggunakan strategi penyerangan yang khas. Semut pemandu meninggalkan sarang untuk mencari lokasi-lokasi perburuan rayap. Kemudian merekrut hingga 500 rekan satu sarang dan memimpin mereka ke sarang-sarang rayap dalam formasi kolom. Mereka yang cedera dalam pertempuran melawan rayap kadang-kadang kehilangan anggota badan dan menjadi cacat. Kemudian semut yang terluka tersebut mengeluarkan zat kimia feromon dari tubuh mereka sebagai sinyal permintaan bantuan kepada rekan-rekannya. Semut-semut yang tidak terluka kemudian membawa mereka yang cedera, kemudian semut tersebut kembali ke sarang mereka dalam formasi kolom yang sama. Kadang-kadang formasi ini hingga sepanjang 50 meter. Hampir semua semut-semut yang berhasil diselamatkan ikut serta dalam serangan-serangan berikutnya, kadang-kadang dalam waktu 1 jam setelah mengalami cedera. Simpanse memasak. Baru-baru ini para ilmuwan melakukan penelitian pada simpanse yang diberikan peralatan memasak serta beberapa potongan ubi dan wortel. Setelah melakukan pengamatan beberapa lama, para ilmuwan tersebut terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Para ilmuwan tersebut melihat seekor simpanse yang dapat memasak seperti halnya manusia pada umumnya. Diketahui bahwa hewan simpanse merupakan hewan yang memiliki tingkah dan kecerdasan hampir sama dengan manusia. Bila diberi pilihan, ternyata simpanse lebih menyukai makanan yang dimasak terlebih dahulu ketimbang menikmati santapan mentah. Tapi saat itu peneliti belum mengetahui apakah simpanse dapat mengingat dengan tepat urutan memasak dan alat yang harus dipakai. Tahap selanjutnya adalah menguji sikap simpanse saat memasak makanan mereka sendiri. Dalam hal ini, seekor simpanse bersedia untuk meletakkan makanan di mangkuk perangkat memasak. Peneliti menemukan bahwa simpanse sebenarnya sulit melepaskan makanan mentah yang telah mereka peroleh. Ketika dihadapkan pada makanan, mereka sulit menahan diri. Meskipun demikian, simpanse bergerak untuk memasak makanannya sendiri. Bahkan simpanse tersebut menyisihkan ubi dan wortel mentah yang dimilikinya untuk dimasak.
Selain itu, makanan yang dimasak memiliki tekstur lebih lembut dan lebih menarik bagi simpanse. Bahkan beberapa pengamatan menangkap simpanse yang aktif untuk mencari buah panggang di daerah bekas kebakaran. Namun begitu, simpanse masih memiliki satu kelemahan, yakni mengendalikan api. Lumba-lumba dengan spons. Di dunia ini banyak orang yang mengatakan bahwa hewan lumba-lumba adalah mamalia laut yang paling cerdas dari hewan laut lainnya. Hal ini terbukti karena mereka sering melihat pertunjukan yang dilakukan oleh mamalia laut tersebut, di mana lumba-lumba beraksi seperti makhluk laut yang cerdas. Baru-baru ini, para peneliti dari Universitas Georgetown melihat beberapa lumba-lumba hidung botol yang memakai spons laut di hidung mereka sambil mencari makanan di dasar laut. Hal tersebut mereka lakukan untuk melindungi paruh mereka yang halus dari para kepiting dan tepi batu yang tajam. Perilaku ini lebih umum dilakukan pada lumba-lumba betina yang diturunkan oleh induknya. Lumba-lumba juga mampu menangkap ikan yang tersembunyi di bawah pasir. Ada satu teori yang menyatakan bahwa lumba-lumba tahu makanan di dasar lautan memiliki lebih banyak nutrisi daripada di tempat lain di lautan. Alasannya adalah karena ikan yang hidup di bawah dasar laut relatif tidak bergerak, yang menjadikannya lebih berlemak dan kaya kalori. Ikan yang hidup di dasar laut juga lebih mudah ditangkap oleh lumba-lumba karena mereka sulit melarikan diri. Biasanya hanya melesat beberapa meter ke tempat yang aman. Hal itu merupakan santapan yang mudah bagi pemangsa yang gesit seperti lumba-lumba. Orangutan menombak ikan. Orangutan diketahui memang memiliki kecerdasan yang hampir setara dengan manusia. Mereka bisa memanfaatkan benda-benda di sekitarnya untuk mencari sumber makanan. Pada tahun 1994, seorang ahli primata bernama Karel van Schaick untuk pertama kalinya berhasil mendokumentasikan seekor orangutan yang membuat alat untuk memudahkan mereka dalam menyantap makanan. Para orangutan di Taman Nasional Gunung Lauser tersebut terlihat memanfaatkan tongkat untuk membuka buah-buahan yang memiliki jarum plexiglass. Dengan menggunakan tongkat tersebut, para orangutan tersebut menghindari luka tusukan yang menyakitkan saat akan mengupas jarum yang terdapat pada buah itu. Baru-baru ini, seekor primata yang berasal dari Kalimantan, Indonesia, berhasil menghebohkan para peneliti satwa liar. Pasalnya, hewan tersebut terlihat memiliki kemampuan yang sangat mirip dengan apa yang biasa dilakukan manusia, yaitu menombak ikan. Hal tersebut diabadikan oleh seorang penulis bernama George Schuster. Ia berhasil memfoto hal yang tidak biasa dari orangutan asal Borneo, Kalimantan tersebut. Dalam fotonya itu, terlihat seekor orangutan bergelayut dengan tangan kirinya pada ranting-ranting pohon, diikuti dengan cengkraman yang dilakukan oleh kedua kakinya. Di tangan kanannya, orangutan tersebut mencengkram tongkat panjang dengan pose yang siap untuk berburu ikan yang berada di bawahnya. Pose orangutan tersebut terlihat sangat siap untuk menancapkan tongkat yang ia bawa ke buruannya di bawah sungai Gohong. Burung gagak bersihkan sampah. Salah satu hewan yang memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia dan mudah dilatih adalah burung. Baru-baru ini di kota Paris, Prancis, para pelatih burung sengaja melatih 6 burung gagak untuk membersihkan sampah di sebuah taman. Gagak-gagak tersebut dilatih untuk membersihkan sampah yang berserakan di sekitar taman dan puntung rokok yang biasa dibuang oleh para pengunjung taman. Burung gagak tersebut akan dilepaskan seminggu sekali dan akan membersihkan taman yang bertemakan sejarah dari kota Prancis. Para pelatih burung melakukan hal ini tujuannya agar para pengunjung merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut. Mereka berharap dengan melihat apa yang dilakukan oleh gagak bisa membuat para pengunjung bisa menjaga lingkungan taman yang bertema sejarah tersebut. Sebagaimana diketahui, anggota keluarga burung gagak dianggap memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dalam situasi yang tepat, mereka suka berkomunikasi dengan manusia dengan cara bermain.